Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil jurnal yang saya peroleh mengenai HBK, yaitu mengenai identifikasi hasil hutan bukan kayu genus Amorphophallus atau bisa disebut porang di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Kita lanjut materi selanjutnya. Amorphophallus ini background Pulau Lombok memiliki hutan seluas 163.342,99 hektar. Hutannya terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung. Hutan lindung memiliki potensi berupa hasil bukan kayu genus Amorphophallus, merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi. Tumbuhan ini banyak tumbuh secara liar di dalam kawasan hutan maupun hutan rakyat, serta memiliki berbagai macam nama daerah dan pemanfaatannya yang berbeda di masyarakat. Belum adanya nama ilmiah yang jelas dan Amorphophallus yang tumbuh di Pulau Lombok, khususnya di kawasan hutan lindung Santong. Tujuannya penelitian ini agar mengidentifikasi jenis-jenis genus Amorphophallus. Slide selanjutnya, metode. Metode pada penelitian ini yaitu ada metode eksplorasi. Eksplorasi berarti mencari kebenaran lebih mendalam tentang sesuatu kasus yang kemudian dapat memberikan suatu hipotesis. Metode eksplorasi bagian dengan cara mencari spesimen, dikeringkan dan diawetkan. Bagian yang dibuat spesimen herbarium, deskripsinya di laboratorium. Selanjutnya teknik pengambilan data penelitian ini Amorphophallus. Pengumpulan data primer dilakukan pengamatan, pengukuran, dan pencatatan langsung di lapangan. Data sekunder untuk jenis data sekunder diperoleh melalui buku-buku pustaka. Teknik pengambilan identifikasi Amorphophallus herbarium adalah cara pengambilan data sebagai berikut. Sampel yang berupa bagian-bagian tumbuh, misalnya daun, batang, umbian, buah, bunga. Sampel yang sudah diambil kemudian diletakkan di antara dua lembar kertas koran. Sampel yang sudah terkumpul kemudian dikeringkan menggunakan oven. Setelah sampel dinyatakan sudah kering, maka sampel dikeluarkan dari oven. Baik, itulah metodenya. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu pengamatan spesies, pengukuran spesies, pencatatan spesies. Selanjutnya teknik pengambilan yaitu sampel bagian daun, batang, umbi yang sudah kita jelaskan. Teknik pengambilan data kemudian dimasukkan dalam plastik bening, kemudian dilumuri, disiram dengan cairan spiritus untuk mengawetkan sampel. Kemudian plastik ditutup dan direkatkan dengan isolasi. Sampel kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah sampel dinyatakan sudah kering, maka sampel dikeluarkan dari oven. Kemudian ditempatkan di tempat habitat kolektor nama suku dan nama jenis, yaitu jenis Amorphophallus herbarium. Hanya hasil dari penelitian ini yaitu identifikasi tumbuhan. Dari hasil di kawasan hutan Santong telah berhasil dikoleksi dua jenis tanaman yang berasal dari genus Amorphophallus, yaitu Amorphophallus mulieribleum, Amorphophallus campanulatus bleum. Deskripsi hasilnya dilakukan penelitian menggunakan jenis tanaman yang berasal dari genus Amorphophallus. Hasil didapatkan setelah melakukan penelitian dengan melakukan eksplorasi kawasan hutan yang menjadi lokasi penelitian. Adapun deskripsi bisa dijelaskan yaitu Amorphophallus mulieribleum. Itu lanjut ke hasilnya, mendapatkan taksonomi Amorphophallus, tanaman lombos
Nama ilmiahnya, nama daerahnya tanaman lombos, memiliki taksonomi sebagai berikut. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monotoldonae, bangsa Arales, suku Arcaceae, marga Amorphophallus, jenis Amorphophallus mulleriideum. Nama daerah Lombos, berarti nama daerah ini berbeda-beda setiap daerah ya. Baik, setelah taksonomi kita lanjut ke habitus. Habitus Amorphophallus. Tanaman ini adalah semak, merupakan tanaman tahunan yang memiliki tinggi lebih dari 1 meter dengan batang yang lunak, batang halus silindris berbentuk umbi-umbian. Setelah habitus kita bahas ke batang. Batang berwarna, ciri-ciri batang berwarna belang putih, hijau tua, kehitam-hitaman, belang silindris lurus tegak, batang tunggal. Jika diraba akan terasa halus licin. Batangnya biasanya akan terbelah menjadi 3 bagian, kemudian setiap bagian batang akan membentuk cabang lagi menjadi 2. Yaitu mengenai taksonomi batang. Selanjutnya daun. Ciri-ciri daun. Daun menjari, tepinya rata, ujungnya meruncing, panjang 7-30 cm, lebar 2-9 cm. Daunnya bersifat soliter, panjang, licin, warna hijau. Benar tulang daun 11-40. Umbi bagian luar berwarna putih, bagian dalam berwarna kuning, dikelilingi akar berupa akar serabut. Jadi umbinya itu dikelilingi akar serabut, bagian dalamnya berwarna kuning. Jika tidak berwarna kuning berarti itu dari spesies Amorphophallus lain, bukan termasuk porang. Karena yang di sini yang dibahas porang. Kemudian bunganya memiliki ciri-ciri seperti tombak, garis tengah 4-7 cm. Bunga muncul pada awal musim hujan, sebagian kecil pada musim kemarau. Uniseksual. Bunga tersusun atas seludung bunga putih dan ada benang sari. Seludung bunga pendek, agak bulat, bagian bawah hijau keunguan. Pandan berbentuk lonjong, garis tengah 40-80 mm, tinggi 10-22 cm, bentuk oval. Masa dorman 1-2 bulan, berwarna putih, warna agak kemerah-merahan pada bagian pangkal. Jumlah akar mencapai 150, panjang 3-23 cm. Tempat tumbuh, ketinggian 1000 mdpl, paling baik pada tanah dengan bahan organik tinggi pH 6-7. Curah hujan yang optimal diperlukan selama periode pertumbuhan antara 1000-1500 mm per tahun. Ya, dapat kita tarik kesimpulan, jenis Amorphophallus yang tumbuh di kawasan contoh ada 2, yaitu Amorphophallus mulleriideum, Amorphophallus campanulatus. Deskripsi masing-masing spesies hampir mirip, mulai habitus, batang, daun, dan umbi karena masih dalam satu famili. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai jurnal Amorphophallus, yaitu potensi habitat di hutan santong. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.